Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Imel dengan NIM 21122182. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan dari PPT yang aku buat yang berjudul The Foundation of Business. Nah, di sini kita akan bahas apa aja sih fondasi dari sebuah bisnis itu. Let's go. Nah, di sini adalah kita ambil contoh sebagai bisnis apel. Bagaimana sih apel sampai sekarang ini bisa sukses? Nah, sebelum kita menarik kesimpulan tentang apa yang membuat apel seperti sekarang ini dan apa yang akan terjadi mendorongnya ke masa depan yang sukses, nah kita di sini mungkin ingin belajar lebih banyak tentang Steve Jobs, yang mana beliau adalah salah satu pendiri perusahaan dan mantan CEO. Jobs berperan penting dalam mendesain asli Apple saat sudah menyelamatkan perusahaan dari kehancuran, kemudian membawanya ke jalan saat ini. Selanjutnya, Steve Jobs adalah seorang yang tidak dikenal karena kerendahan hati, tapi dia adalah seorang visioner dan memiliki hak untuk bangga dengan prestasinya. Beberapa orang berkomentar bahwa apel yang paling sukses hari-hari terjadi dengan Steve Jobs di puncak pimpinannya. Nah, di sini pada slide berikutnya kita bakalan lihat video dari Steve Jobs. Hey, I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. Nah, itu adalah video dari beliau, Steve Jobs, yang menciptakan aplikasi, yang menciptakan Apple sampai sekarang saat ini menjadi sukses. Selanjutnya yaitu keberhasilan dari sebuah Apple. Apa aja sih keberhasilan dari sebuah Apple tersebut? Tentunya yang pertama adalah Steve Jobs, yang mana beliau adalah pemimpin dan adalah pembuat dari Apple tersebut. Selanjutnya, jika sebuah produk itu kualitasnya bagus, maka pelanggan akan banyak membeli dari produk tersebut. Dengan banyaknya pelanggan yang membeli produk tersebut, maka akan banyak keberuntungan yang dapat kita capai. Keberuntungannya akan melimpah. Nah, di balik keberuntungan tersebut, kita harus siap mengambil sebuah risiko. Selanjutnya itu introduction. Seperti yang disarankan oleh kisah Apple, hari ini adalah waktu yang menarik untuk kita mempelajari bisnis. Kemajuan dalam teknologi membawa perubahan cepat dalam cara kita memproduksi dan mengirimkan barang dan layanan. Internet dan peningkatan lain dalam komunikasi seperti smartphone, video, konferensi, dan jejaring sosial sekarang mempengaruhi cara kita berbisnis. Nah, selanjutnya akan memperkenalkan berbagai kegiatan di mana orang-orang bisnis terlibat seperti akuntansi, keuangan, teknologi informasi, manajemen, pemasaran dan operasi. Nah, selanjutnya yaitu getting down to business. Bisnis adalah kegiatan apapun yang menyediakan barang atau jasa kepada konsumen untuk tujuan tersebut. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita bahas dulu yang pertama yaitu perusahaan. Yang mana sebuah perusahaan itu menyediakan barang dan jasa. Misalnya seperti perusahaan apel, mobil, bioskop, rumah sakit, firma hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu organisasi. Sebuah organisasi tidak diatur untuk menghasilkan keuntungan. Banyak yang didirikan untuk menyediakan layanan sosial atau pendidikan, misal seperti perguruan tinggi dan universitas.
Nah, selanjutnya itu business participant and activities. Apa aja sih partisipasi dari sebuah bisnis itu? Yang pertama itu, setiap bisnis harus memiliki satu atau lebih pemilik yang berperan utamanya adalah menginvestasikan uang. Pada akhirnya, tujuan dari setiap bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, untuk menghasilkan keberuntungan bagi pemiliknya. Selanjutnya itu stakeholders, yang mana ini memiliki minat dalam berbagai bisnis beroperasi. Dalam banyak kasus untuk alasan yang jelas, jika bisnis gagal, karyawan akan membutuhkan pekerjaan baru, vendor akan membutuhkan pelanggan baru, dan bank mungkin harus menghapus pinjaman yang mereka buat untuk bisnis. Nah, selanjutnya itu foundation, functional areas of business. Apa aja sih fungsi dari sebuah bisnis itu? Di sini kita bahas ada 5 item. Yang pertama itu manajemen, operasi, marketing, accounting, dan finance. Yang pertama itu manajemen. Manajemen, yang mana seorang manajer itu bertanggung jawab atas kinerja kerja orang lain. Direksi melibatkan perencanaan untuk mengatur, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan sehingga dapat mencapai tujuannya. Manajer merencanakan dengan menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi untuk mencapai mereka. Yang kedua yaitu operation. Semua perusahaan harus mengkonversi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, uang, informasi, dan sebagainya ke dalam barang atau jasa. Beberapa perusahaan itu seperti Apple, yang mana perusahaan tersebut adalah bisa mengubah sumber daya menjadi nyata. Yang ketiga yaitu marketing, yang mana di sini adalah pemasaran. Pemasaran terdiri dari semua yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, yaitu riset pasar, dan merancang produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang keempat yaitu accounting, yang mana seorang manajer itu membutuhkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang disediakan oleh akuntan. Yang mana seorang akuntan itu adalah mengukur, meringkas, dan mengkomunikasikan keuangan dan manajerial informasi, serta saran manajer lain tentang masalah keuangan. Ada 2 bidang dari accounting, yaitu akuntan keuangan dan akuntan manajerial. Nah, yang terakhir yaitu finance, yang mana keuangan itu melibatkan perencanaan untuk memperoleh dan mengolah dana sebuah perusahaan. Yang mana manajemen keuangan yang baik sangat penting ketika perusahaan pertama kali dibentuk, karena pemilik bisnis baru biasanya itu perlu meminjam uang untuk merencanakan sebuah bisnis. Nah, slide selanjutnya di sini kita akan bahas tentang external force that influence business activities. Yang mana kita di sini akan berbicara tentang lingkungan makro. Yang mana tadi kita ambil contoh seperti perusahaan Apple. Apple dan bisnis lain tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka mempengaruhi oleh sejumlah dari faktor eksternal. Ini termasuk seperti faktor ekonomi, pemerintah, tren konsumen, teknologi perkembangan, tekanan publik untuk bertindak sebagai warga perusahaan yang baik, dan faktor lainnya. Secara kolektif, kekuatan-kekuatan ini merupakan apa yang dikenal sebagai lingkungan makro. Bisnis dan lingkungannya itu merangkum semua hubungan antara bisnis dan eksternal kekuatan yang memperoleh kegiatannya. Salah satu industri yang jelas dipengaruhi oleh semua faktor ini adalah industri makanan cepat saji. Nah, slide yang terakhir yaitu dari materi ini apa aja sih yang kita dapatkan? Di sini yang kita dapatkan yaitu ada 4 item. Yang pertama yaitu peserta utama dalam suatu bisnis adalah pemilik, karyawan, dan pelanggan. Yang kedua adalah setiap bisnis harus mempertimbangkan memangku kepentingannya, dan kadang-kadang kepentingan yang bertentangan ketika membuat keputusan.
Yang ketiga adalah kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dapat dibagi menjadi fungsional daerah. Fungsi bisnis sesuai dengan cukup dekat dengan banyak jurusan yang ditemukan dalam perguruan tinggi bisnis yang khas. Sedangkan yang keempat adalah bisnis dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tadi seperti ekonomi, pemerintah, dan kekuatan lain di luar bisnis. Nah, sampai di slide terakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan memperhatikan dan serta mendengar dari PPT yang saya jelaskan tadi. Semoga PPT yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.